Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam penyimpanan data. Yang pertama ada disket. Apa sih itu disket? Disket atau yang biasa disebut dengan floppy disk merupakan sebuah perangkat komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Disket memiliki sifat removable yang artinya sebuah media penyimpanan yang mudah untuk dilepas atau dipasang kembali. Nah, bentuknya itu seperti ini ya, seperti cakram. Dan tengahnya ada magnetik gitu, cakram magnetik. Warnanya pun warna-warni. Dan kapasitasnya pun tidak lebih dari 1,44 MB. Jadi kalau untuk sekarang jarang digunakan gitu ya, karena kapasitas penyimpanannya yang sangat kecil. Terus ada juga hard disk. Pengertian hard disk sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada di dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data, sistem, OS, aplikasi, akun tersimpan pada perangkat ini. Hard disk ini menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memori, yang berarti data kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Jadi hard disk itu kayak penyimpanan ROM ya. Jadi kalau dimatikan maka si data tidak akan ikut hilang gitu. Kalau udah disimpan maka si data masih tetap akan ada di dalam hard disk tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terus ada juga optical disk. Optical disk ini penyimpanan yang bentuknya CD gitu, kaset, CD drive. Optical disk dan pengertian sendiri adalah optical disk adalah tipe media yang membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanan maupun pemanggilan informasi yang telah disimpan. Fungsinya untuk membaca gitu ya, media ini CD, media cakram. Biasanya si ini OS Windows biasanya game, film. Jadi kalau biasanya di CPU yang ada tempat optical disknya masukkan gitu, install ulang, biasanya install ulang Windows bisa memakai optical disk. Ada juga flash drive ya, atau USB. Flash drive adalah media penyimpanan portable berukuran kecil ya, portable, tidak lebih besar dari ibu jari, yang digunakan untuk penyimpanan atau mentransfer dari satu komputer ke komputer lain. Jadi meskipun kecil seperti ini flash drive, dengan perkembangan zaman gitu, si media penyimpanannya dia mampu memuat berapa giga gitu, agak lumayan banyak, tidak seperti floppy disk yang agak lumayan besar tapi penyimpanannya kecil gitu. Jadi kalau flash drive itu mudah dibawa kemana-mana, terus bisa komputer ke komputer lainnya lebih mudah, lebih gampang gitu, karena ukurannya yang sangat kecil, jadi ya mudah dibawa kemana-mana. Terus ada SSD SATA. Dengan pengertian SSD untuk SATA yang merupakan jenis SSD yang paling murah dan paling banyak peminatnya, karena dengan harga yang cukup murah kalian bisa mendapatkan kecepatan 300-500%. Jadi dibandingkan dengan HDD biasa, SSD SATA ini penyimpanan modelnya agak kecil gitu ya, tidak seperti hard disk. Di dalam segi kecepatan pun SSD SATA dapat mentransfer file lebih cepat daripada HDD gitu, karena yaitu perkembangan zaman tadi ya. Ini mungkin seri yang SATA gitu. Terus ada juga seri yang NVMe. Nah, seri NVMe ini seri yang di atasnya SATA gitu.
dia bisa lebih cepat mentransfer data dibandingkan dengan SSD SATA yang tadi, apalagi dibandingkan dengan harddisk HDD gitu. Tentu saja SSD NVMe ini lebih cepat, dan fungsi SSD NVMe ini adalah metode akses penyimpanan baru dan protokol pengangkutan data untuk flash dan solid state drive gitu. Generasi berikutnya memberikan throughput tertinggi dan waktu respon tercepat, namun untuk semua jenis beban kerja perusahaan. Nah, kekurangannya itu adalah ya harganya yang lumayan agak mahal begitu ya. Kalau SSD NVMe ini ada juga M2 gitu, M.2 SSD adalah sebuah SSD card modul yang diproduksi berdasarkan standar menggunakan interface SATA. Hingga saat ini interface SATA 3 kecepatan atau performanya maksimal 600 Mbps untuk dimensi fisiknya secara umum. Fungsinya memungkinkan modul dan populasi komponen menjadi bertambah, di mana perangkat SSD M.2 dapat memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan juga mampu melipat gandakan kapasitas penyimpanan dalam jejak kaki di perangkat SATA. Ada juga apa itu sektor dan track gitu. Sektor sendiri adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track, dan track adalah lintasan pada harddisk atau bagian dari harddisk yang membentuk lingkaran konsentris. Nah, di sini bisa kita lihat ini yang lingkaran ini itu merupakan lintasan, berarti track ya. Nah, bagian dari lintasan ini itu adalah dinamakan dengan sektor. Bisa kita lihat contohnya ini. Di sini lingkaran paling luar, berarti track paling luar gitu. Ada berapa sektor? Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 sektor di lintasan yang paling luar gitu. Jadi track itu bagian dari harddisk ya, membentuk lingkaran konsentris. Terus ada juga bed sektor pada harddisk. Bed sektor ini adalah kumpulan sektor harddisk yang mengalami kerusakan secara fisik yang disebabkan karena head dari harddisk menyentuh sektor tersebut kemudian merusaknya. Bisa juga karena ada debu yang masuk. Jadi ketika ada debu yang masuk, si harddisk bisa jadi ada yang kerusakan fisik di harddisknya tersebut, sehingga tidak akan berjalan dengan normal harddisknya gitu. Nah, di sini juga ada cara kerja flash drive ya. Cara kerja flash drive yang pertama, konektor berfungsi untuk menghubungkan peripheral yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh SO, sistem operasi. Pengontrol penyimpanan memori berfungsi. Yang kedua, pengontrol penyimpanan memori berfungsi mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Pengontrol berisi suatu RISC, mikroprosesor berukuran kecil yang hampir sama pada RAM. Ketiga, lalu pointer ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode kepada mikroprosesor CPU. 4. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di flash disk, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya. Biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. 5. Perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. 6. Lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. 7. Menandai apakah perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak. 8. Ruang kosong disediakan untuk tambahan satu flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga di sini perbandingan harddisk dengan SSD ya, dengan melihat speknya. Dari mungkin yang pertama dari kecepatan. Harddisk sendiri mempunyai kecepatan yang
biasa saja gitu ya, dibandingkan dengan SSD yang kecepatannya yang sangat cepat gitu. Bisa kita lihat sebuah harddisk akan memiliki kecepatan baca sekitar 100 Mbps, sedangkan untuk SSD bisa mencapai 550 umumnya, dan 550 Mbps gitu. Bisa kita lihat tuh. Untuk mentransfer, contohnya jika untuk mentransfer data sebesar 50 GB, ketika Anda memakai harddisk, Anda membutuhkan waktu 40 menit sampai 1 jam lamanya. Tapi ketika Anda menggunakan SSD, Anda akan memakan waktu setidaknya paling hanya cukup 15 menit saja gitu. Nah, harga untuk harddisk ini agak murah gitu ya, tidak seperti harga SSD yang sangat mahal gitu. Bisa dilihat untuk harddisk yang kapasitasnya 2 TB bisa didapatkan dengan harga 900 ribuan saja, sementara SSD ini yang kapasitasnya hanya 500 GB sudah di angka 1 jutaan. Bisa dilihat dari perbandingan harga dan kapasitas penyimpanan yang ada di media penyimpanan ini. Jadi bisa dilihat ya, SSD kekurangannya itu harganya yang sangat mahal gitu, dibandingkan dengan HDD yang dapat dibeli dengan harga 900-an saja untuk kapasitas penyimpanan 2 TB. Coba bayangkan jika SSD yang 500 GB saja sudah di angka 1 jutaan gitu, apalagi yang 2 TB bisa mencapai 4 jutaan lebih gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.